Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama nama saya Ananda Rizal Diaristio. NIM 2020 440 440. Di sini kita bakalan mengerjakan praktikum beranti cerdas ya. Bukan praktikum, sorry. Kebiasaan template ya. Mengerjakan apa sih tugas ya? Tugas beranti cerdas di mana ini kita akan menerapkan MQTT. MQTT eh, publish dan subscribe sama MQTT brokernya nanti sekalian kita bahas ya. Nah, di sini saya sudah siap eh, codingan ya. Ini kelihatan nggak ya di sini? Kelihatan kok ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan codingan di mana kita bakal include wifi.h, habis itu ada include pub sub client ini dia untuk MQTT publish dan subscribe-nya. Cuma kita bakalan coba publish-nya aja. Jadi mungkin untuk penjelasan apa sih sebenarnya publish dan subscribe itu saya bakal jelaskan sedikit ya. Jadi publish dan subscribe ini adalah beberapa salah satu dari metode-metode yang disediakan oleh protokol MQTT di mana publish ini dia bakal mengirimkan ya. Misalkan kita analogikan aja publish ini dia sebagai pencetak koran. Nah, publish dan subscribe. Nah, subscribe-nya ini dia itu adalah subscriber ini dia kalau misalnya di bahasa Indonesia kan dia, pelanggan ya berlangganan di kalau misalnya subscribe ya. Nah, kalau misalnya ada satu orang yang berlangganan di publisher yang mencetak koran ini berarti dia em, mensubscribe atau berlangganan koran ini. Jadi dia bakalan nerima koran setiap kali publisher ini eh, mencetak koran itu tadi gitu. Kayak gitu ya. Nah, subscriber ya. Kalau misalnya kita subscribe ke salah satu topik itu, maka kita akan mendapatkan value dari topik itu setiap kali publisher ini dia mempublish hal tentang topik itu gitu. Nah, seterusnya di sini yang jelas kita perlu WiFi ya untuk connect ke internet. Kalau misalnya kita nggak pakai internet sebenarnya juga nggak apa-apa sih kalau misalnya kita main lokal-lokal aja, tapi eh, IP harus tahu ya. Jadi eh, boleh nanti mungkin dicoba-coba. Nah, yang agak beda ya, unfamiliar di sini adalah MQTT server, MQTT username, dan password. Nah, kalau misalnya di contoh-contoh di internet, mungkin mereka bakal pakai yang namanya test.mosquito.org. Nah, mungkin pakai ini ya, kalau misalnya di internet. Kita bakalan pakai ini untuk brokernya. Broker ini dia yang menghubungkan antara publisher dan subscriber ini gitu. Nah, dia pasti bakal pakai port 1883 ini. Jadi gitu. Ini sebenarnya gratis ya. Kita nggak pakai username, nggak pakai password. Nah, itu dia langsung bisa. Nah, tapi di sini ada caveats-nya. Silakan baca sendiri apa-apa kekurangannya. Tapi kayaknya kalau misalnya cuma buat project kayak gini sih kuat-kuat aja ya. Nah gitu. Jadi di sini ada MQTT server di mana kalian bisa isi kayak pakai tadi itu salah. Hmm, test.mosquito.org. Nah, itu bisa pakai itu. Atau pakai server saya juga boleh. Nah, server ini bakalan saya open sampai hari Selasa aja mungkin ya. Atau hari Rabu ya. Rabu deh. Rabu atau Selasa nanti saya matikan. Tapi teman-teman mungkin ada yang mau nyoba ya, teman-teman saya mungkin ada yang mau nyoba bisa pakai server saya, username ini, password pakai ini ya. Oke, udah langsung. eh Nanti karena kita pakai sensor di sini ada sensor LDR. Nah, ntar di sini ini tadi saya sudah ini ya, sudah upload codingnya. Ntar mungkin lebih enak dilihat di sini. Nah, di sini ya, nih ada dua modul di mana yang di pertama ini ada SP32, yang kedua ini dia adalah sensor LDR di mana LDR-nya dia punyanya MH sensor series. Sebenarnya ada library-nya untuk ini biar dia ngitung value-nya secara lumens.
Cuma karena saya nggak tahu library-nya yang mana ya. Jadi saya langsung improve aja nanti di bawah. Dimana kalau misalnya dia nerima data ya, ini si LDR-nya. Kalau misalnya dia nerima data, lampu yang ini ya, lampu yang kanan ini dia lampu D0, D0 LED itu bakalan nyala. Tapi kalau misalnya saya tutup, nah dia bakalan mati. Oke, nyala, mati, nyala, mati. Ya, kayak gitu ya. Jadi ada dua ini. Untuk cablingnya, D0, D0 kita masukkan ke pin 34 kalau nggak salah ya. Ini 34 bener. Terus minus itu kita masukkan ground, jangan lupa kabel warna hitam. VCC ya kita masukkan ke dalam plus ya 3V3 kayak biasanya. Oke. Untuk cabling dan modulnya sudah saya lihatkan. Jadi coba kita fit lagi ke sini. Kita balik lagi, kita fokus lagi ke codingan. Jangan lupa kalian harus setup WiFi. Habis itu bikin script reconnect kalau misalnya tiba-tiba keputus ya. Kita jaga-jaga aja di sini ya. Attempting MQTT connection. Client ID ini dia hostname-nya. Dia random. Terus di sini ada client.connect. Nah, kalau misalnya kita pakai test.mosquito.org itu biasanya sampai sini aja. Client.connect, client id.c_string. Nah, kalau misalnya kita pakai broker protection nanti kita jelasin ya di akhir gimana cara setup server brokernya. Kita bakalan nambahin parameter yang namanya MQTT username sama MQTT password untuk loginnya. Kalau misalnya dia sukses berarti connected, else ya failed, dia bakalan ngulang setiap 5 detik. Nah, kalau sudah kita setup, ini kok ada pin outputnya ya? Ini kayaknya anu ya, katut ya. Oke, yang selanjutnya di sini ada BOD kayak biasanya. Habis itu ada setup WiFi yang buat di atas. Habis itu ada client.set server. Nah, ini yang agak ditekankan bahwa dia bakalan set server ke MQTT server ini dengan port 1883. MQTT server ini yang di mana? Jangan lupa ini ya. Oke. Kalau udah selesai, kita bakalan masuk ke session loop di mana loop ini dia bakalan baca analog read ini ya sebenarnya yang saya bilang improve itu tadi. Kita nggak pakai library. Anggap aja nih LDR biasa. Nah, kalau misalnya klien tidak connected, maka dia bakalan reconnect. Oke, kalau sudah selesai, di sini ada state di mana ini sebenarnya saya improve aja. Pokoknya kalau misalnya gelap, dia itu bakalan nge-publish gelap. Kalau misalnya terang, dia bakal nge-publish terang. Nah, di sini saya bakal jelasin apa sebenarnya ini publish. Habis itu di dalam parameternya sebenarnya apa sih? Publish itu sebenarnya sudah jelasin di depan itu tadi. Jadi dia bakal nge-publish sebuah data di mana data ini bakal ke-publish di broker. Nah, broker ini dia menyediakan data yang dimana subscriber ini bisa ngambil data itu tadi sesuai topik yang di-subscribe. Nah, di sini ada client.publish. Client.publish ini yang pertama adalah topik ya, topik yang mau kita publish. Jadi kayak judul gitu ya. Nah, di sini saya nggak tahu naming conventionnya kayak gimana, cuma saya kasih slash, habis itu namanya apa? Misalnya lead ini ya di sini ya. Lead kayak light ya. Habis itu yang kedua di sini ada parameter di mana parameter ini adalah value. Value dari topik ini tadi. Nah, topik ini dia berguna untuk si subscriber biar dia tahu apa yang di-subscribe. Nah, ini value. Nah, value itu return value-nya ya. Pokoknya kayak gitu nanti bakal jelas lah ya di MQTT dashboard. Oke, kita buka dulu HP-nya. Ntar kita buka ya. Oke, ini HP. Ini HP, sorry. Ini HP ya. Bukan 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 emulator ya. Ini HP. Ntar saya buka kamera. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi kita demokan. Kita tutup, mati, kita buka, nyala. Nah, ini sebenarnya cuma nyambung ke apa sih namanya? Adaptor ya, adaptor charger. Karena kodenya kan udah dalam situ, jadi kita nggak usah nancepin ke laptop lagi gitu. Oke, kita balik ke MQTT dashboard. Nah, MQTT dashboardnya itu kita pakai yang lambangnya begini, ya. Oke.
Kalau sudah, kita bisa masuk ke, ntar saya kontrol dari situ aja kali ya, dari laptop. Kita bisa masuk ke sini. Habis itu bakal masuk ke manage brokers. Nah, di dalam brokers ini kita bisa tambah ya. Kalau di sini saya udah ada satu, di mana IP-nya tuh sama dengan IP broker yang tadi kita masukin ke dalam codingan. Di mana kita di sini pakai protokol TCP ya. Kalau misalnya mau pakai SSL bisa. Kalau misalnya kalian punya SSL certificate ya, barangkali ada yang pakai Let's Encrypt atau kayak gimana, setup certbot. Nah, itu bisa dipakai. Nah, habis itu di situ ada port ya. Port ini biasa kita pakai port 1883 aja. Terus yang kalau misalnya pakai punya saya, jangan lupa dikasih username sama password. Nah, ini ya. Itu sama kayak yang di codingan itu tadi. Tapi nanti mungkin Selasa sama atau Rabu kita saya matikan. Nah, yang selanjutnya di sini apa lagi ya? Udah kayaknya deh. Ntar kita tutup ini. Oke, yang bawah-bawah ini nggak penting, kita save aja. Oke, di sini belum ada apa-apa ya. Kita bisa lihat belum ada apa-apa. Nah, kita bisa tambahkan di sini tiles-tiles gitu ya. Karena tadi data yang kita kirim jadi bentuknya string, maka kita pakai teks aja mungkin ya. Nah, di sini gelap atau terang ya? Ini cuma cuma nama aja ya, gelap atau terang. Oke, nah, gelap terang. Sorry. Habis itu subscribe topiknya apa tadi kita setnya kan /lead. Nah, tuh. Di sini mungkin udah selesai. Ini kita enable publishing, ini kita uncheck. Kita kan nggak perlu publish. Habis itu kita save. Nah, kalau udah save, nah itu tadi ini ya udah terang. Ini mode terang. Habis itu kalau misalnya saya tutup, nah harusnya gelap. Ntar, tunggu 2 detik. Nah, itu gelap. Habis itu saya buka lagi, harusnya terang lagi. Nah, gitu ya. Ntar, saya demokan di sini. Ya, ini lihat, gelap. Ya kan, gelap kan? Karena mati ininya kan. Eh, wah 3v3-nya ngaco. Sorry, sorry. Nah, ini ya, sambil aku pegang. Nah, sini terang. Ya, terang karena di situ source lampunya. Sekarang gelap. Ya, itu pas update mungkin ya. Nah, sekarang gelap. Terang, gelap. Nah, ini saking kita kasih delay 2 detik ya. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak kasih delay, dia bakalan nge-spam cuy. Bagus. Maksudnya untuk kecepatan data tuh dia sangat ringan sekali dibandingkan dengan Syneric ataupun Blink yang dia tuh harus melalui tahap-tahap yang bingungin. Cuma ya memang beda aplikasi ya, beda pengaplikasian. Oke, untuk pempublishan ya, apa bahasanya ya? Publish dan subscribe mungkin udah sampai di sini aja. Terus, oh ya, untuk bonusnya kita bakalan bahas ya gimana cara setup em, MQTT broker ini. Saya sudah bikin catatan di sini. Gimana cara bikin MQTT broker yang agak aman sedikit ya, walaupun kita nggak pakai SSL ya di sini unencrypted. Cuma paling nggak kita kasih broker protection ya, kita pakai user sama password. Jadi nggak sembarang orang bisa pakai. Oke, bentar. Sorry, sorry. Ini nanti bakal ketutupan gak sih? Oke ya, nggak ketutupan lah ya, sedikit ketutupan ini cuma title-nya aja. Atau kayak gini juga boleh. Oke, kita besarin. Nah, di sini ada MQTT broker setup di mana kita bisa pakai kalau misalnya di sini kita pakai versi Debian Linux ya. Teman-teman boleh pakai Linux apa aja. Cuma di sini saya pakainya Debian Linux. Kita sudo biar nggak usah sudo nggak jelas. apt update untuk ngupdate repository, apt install Mosquito sama Mosquito Client. Sebenarnya kita ya nggak perlu Mosquito Client ya. Just in case, barangkali ada dependensi yang diperlukan, kita install Mosquito Client juga. Terus kalau sudah, masuk ke sistem CTL ya sebagai init dari Linux itu tadi, kita enable service-nya Mosquito. Oke, kalau sudah selesai, sebenarnya udah selesai, cuma sampai itu aja, itu udah brokernya udah jalan gitu. Kalau kita mau secure, agak secure dikit, kita kasih username sama password walaupun dia unencrypted. Nah, kita kasih
authorization configuration ya di sini. Nah, itu filenya diletaknya sebenarnya kosong ya, nggak ada. Ada di etc mosquito conf.d, habis itu dia ada out.conf. Nah, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa bikin baru. File kontennya adalah yang pertama listener port 1883, allow anonymousnya kita false biar nggak semua orang bisa pakai tanpa username dan password. Nah, di sini ada password file, di mana password file ini terserah ya mau kalian sampai di mana aja. Cuma yang paling biasa dipakai itu di etc mosquito.passwd. Nah, kalau udah selesai di sini ada providing password, kita kasih passwordnya di mana kita bisa pakai eh package comment mosquito underscore password min c. Nah, di sini ada file yang tadi itu, file passwordnya kita define. Terus kita pakai username. Nah, setelah kalian masukkan ini username-nya, terserah. Nah, nanti dia bakal minta password. Di mana passwordnya ini? Nah, bentar ya. Kita coba deh. Mosquito begini. Jangan lupa login pakai admin. Ini kenapa ada ininya dah? Mosquito underscore password min c. Nah, username-nya kita kasih sama aja ya, sama aja biar kalian bisa coba juga nanti. Habis itu nanti dia bakal minta password. Nah, kalau kalian ngetik kayak gini warzal.pirdas, kelihatannya nggak kayak ngetik ya. Untuk teman-teman yang belum ikut pembelajaran apa sih? Mata kuliah sistem operasi, itu nggak apa-apa. Sebenarnya password kalian ketik. Kita cuma tinggal enter aja, disuruh konfirmasi ulang. Warzal.pirdas. Nah, udah kalau misalnya dia kayak sukses kayak gitu, selesai. Nah, kalau udah selesai, kita harus restart service Mosquito-nya. Kita systemctl restart Mosquito. Nah, kalau udah selesai, harusnya user dan passwordnya itu bakalan ya itu ya keset gitu. Nah, ini sebenarnya nggak ke connect ya. Maksudnya ke connect ya. Dia nggak ada disconnect sama sekali gitu. Udah mungkin ya. Jadi itu referensinya tadi. Ini aplikasi MQTT dashboardnya. Di sini saya pakai server Debian Linux. Habis itu ininya ESP32 yang dia 20 pin kalau nggak salah, ini yang kakinya warnanya kuning. Di sini saya pakai LDR MH sensor series ya, dimana ini nggak sebenarnya ribet ya, nggak usah pakai ini. Kita lebih enak pakai mana ya? LDR yang mana ya? LDR yang cuma kakinya dua itu, sama nanti kita sambungin resistor di breadboard. Nah, itu lebih enak. Oke, mungkin cukup dari saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.